Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Apriliana. Saya mahasiswa angkatan 2020 Universitas Yakuala Fakultas Kelautan dan Perikanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang berjudul Identifikasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Mangrove di Wonorejo, Surabaya. Di video ini saya akan menjelaskan profil wilayah, metode yang digunakan, pembahasannya, dan kesimpulannya. Yang pertama ada profil wilayah. Suatu daerah, salah satu kota Surabaya sendiri perlu mengendalikan dan mengawasi kegiatan dan aktivitas dari kawasan konservasi, khususnya mangrove di Wonorejo, Surabaya. Kawasan konservasi mangrove sendiri bukan berarti tidak memiliki nilai ekonomi. Banyaknya aktivitas dan kegiatan di kawasan tersebut. Salah satu aktivitas terbesar di kawasan itu yaitu pariwisata. Dengan adanya kegiatan pariwisata tersebut, sangat memungkinkan pengembangan kegiatan dan aktivitas lain berkembang di kawasan tersebut, sehingga mengancam sistem lingkungan di kawasan konservasi. Maka dari itu, perlu pengidentifikasi pemanfaatan kawasan konservasi mangrove agar mempermudah kontrol dan pengawasan kawasan tersebut sehingga terjadi keselarasan dari sebuah sistem lingkungan. Nah, yang kedua adalah metode yang digunakan. Penentuan variabel penelitian dilakukan berdasarkan hasil dari kajian pustaka yang telah dilakukan sebelumnya dengan melakukan penyesuaian kondisi setting yang terdapat pada wilayah penelitian. Adapun variabel penelitian antara lain manfaat kayu, manfaat hasil hutan, ikutan manfaat perikanan, serta manfaat rekreasi dan pariwisata. Pada tahap ini menggunakan metode participatory mapping, di mana melakukan analisis proses penggambaran masyarakat yang sistematik serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat terkait pemanfaatan langsung hutan mangrove. Nah, yang ketiga di sini saya akan membahas hasil penelitiannya. Dalam hasil penelitian jurnal tersebut yaitu dalam pemetakan pemanfaatan kawasan konservasi mangrove di Wonorejo, Kota Surabaya, dilakukan dengan menggunakan metode participatory mapping. Participatory mapping dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui luasan dan manfaatan apa saja yang ada di kawasan konservasi mangrove yang merupakan variabel dari penelitian ini. Dan responden tersebut terdiri dari 3 orang, yaitu merupakan pengelolaan kawasan konservasi mangrove di Wonorejo. Dari keterangan 3 responden tersebut, saat ini sudah tidak terdapat lagi pemanfaatan kayu yang ada di kawasan konservasi mangrove di Wonorejo, Surabaya. Hal ini dikarenakan sudah dilarangnya karena termasuk kegiatan pembalakan kayu. Sehingga variabel pemanfaatan kayu tidak memiliki nilai di kawasan tersebut. Sedangkan variabel pemanfaatan hasil hutan, ikutan, pemanfaatan perikanan, rekreasi, pariwisata memang ada tersebut, memetakan pemanfaatan mangrove tersebut dengan baik dan tidak ada perbedaan terhadap lokasi variabel pemanfaatan mangrove. Untuk variabel manfaat hasil ikutan terdapat pemanfaatan mangrove sebagai sirup dan sari buah yang dihasilkan dari jenis mangrove Senoretia caseolaris. Nah, kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh dari kesimpulan dari penelitian ini yaitu variabel-variabel yang terdapat pada pemanfaatan kawasan konservasi mangrove di Wonorejo, Surabaya adalah pemanfaatan hasil hutan ikutan, pemanfaatan perikanan, serta manfaat rekreasi dan pariwisata. Dan hanya ini yang dapat saya sampaikan di video ini. Jika saya ada kekurangan atau salah kata atau kegagalan dan lainnya, saya mohon maaf karena saya juga lagi dalam proses pembelajaran. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.